Bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 26 sampai dengan 28. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia, membawa Sang Penolong bagi kita semua. Jadi kita akan merenungkan bacaan Injil tadi dari Yohanes 14 ayat 26 sampai dengan 28. Nih, adik-adik semuanya bisa membayangkan enggak? Misalnya adik-adik lagi butuh pertolongan seorang teman-teman adik semuanya. Terus misalnya kan adik lagi bermain sepeda, terus tiba-tiba jatuh. Dan teman-teman adik ini cuma diam dan tak menolong, kayak mengolok-olok nih, menertawakannya. Sedih nggak adik-adik? Biasa aja. Iya. Masa biasa aja. Gak boleh membalas. Tuhan Yesus gak suka yang seperti itu. Tidak boleh membalas. Tadi kan adik-adik bersedih dan nangis. Dan teman-teman adik ini gak menolong adik-adik. Cuma melihat aja, tidak membantu. Gimana perasaannya? Sedih kok. Gimana perasaannya? Perasaannya gimana? Biasa aja semuanya ya. Terus gimana perasaannya tadi? Sedih. Terus begitu juga Yesus tadi. Yesus yang meninggalkan temannya dan para murid-muridnya. Pasti mereka sedih karena ditinggalkan Yesus kan? Kalian sedih gak ditinggalkan Yesus? Masa kalian lagi berdoa terus gak dikabulkan? Sedih gak? Tertawa? Kok boleh tertawa dong? Masa tertawa? Tapi jangan khawatir nih, Tuhan Yesus punya kabar gembira. Ada yang tahu kabar gembiranya apa? Apa kabar gembiranya? Cinta Tuhan. Apa kabar gembiranya? Seperti yang dikatakan tadi di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur dan penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Teman-teman, kemudian perhatiannya ke depan ya, perhatiannya ke abang semuanya. Apa mau cerita nih? Mau dengar cerita nggak? Dengar dulu ya. Perhatiannya ya. Ini ada tuh. Tembung dia. Semua dia. Oke, abang lanjut ya. Ada yang tahu nggak apa? Ada yang pernah dengar nggak kata penolong? Kata penolong gimana? Seorang penolong itu gimana? Ada yang tahu nggak? Di saat kesusahan
Tuhan. Oh, kalau gitu sudah Tuhan ya. Tuhan Yesus. Jadi tadi yang diutus oleh Tuhan itu siapa? Roh Kudus. Tuhan Yesus kan mengutus Roh Kudus untuk datang ke dunia. Roh Kudus itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak bentuk dan rupanya Roh Kudus itu? Ada yang tahu nggak seperti apa bentuk Roh Kudus itu? Burung, benar, burung apa? Merpati, benar. Sampai jawab tadi itu adik ya. Adik ya, oh benar. Tepuk tangan, semua nama adiknya. Apa namanya? Oke, tepuk tangan untuk Maria. Ya, Roh Kudus itu digambarkan seperti merpati, burung merpati. Dan Roh Kudus itu tidak terlihat. Ada yang bisa melihat Roh Kudus nggak? Nggak ada ya? Mana? Di langit. Emang pernah lihat Roh Kudus? Jadi Roh Kudus itu tidak terlihat. Kita hanya bisa merasakannya saja. Kita hanya bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Seperti apa? Kita merasa senang, gembira, sukacita. Sehingga kita merasakan Roh Kudus seperti itu. Roh Kudus itu seperti angin. Nah, ngomong soal angin, ada yang bisa lihat angin kok. Gimana bentuk angin? Gimana bentuk angin? Mana? Seperti kipas, AC gitu ya. Kita hanya bisa merasakannya, betul nggak? Betul nggak? Roh Kudus kan juga bisa merasakannya. Jadi kalian bisa merasakannya nggak? Seperti dalam ruangan ini kan ada kipas, ada AC, dingin nggak? Dingin kan? Jadi kita bisa merasakannya. Jadi kalau kalian minta misalnya merasakan Roh Kudus itu seperti kalian nggak mau abang nggak boleh lanjutnya ngambut ya bang boleh ya abang nih mohon perhatiannya ya tadi abang lanjut bagaimana kita supaya kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Ada yang tahu nggak gimana? Berdoa, iya betul. Tepuk tangan. Sama nama adiknya. Jakwas, tepuk tangan untuk Jakwas. Tadi dia bilang betul. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus? Yaitu dengan berdoa. Dengan berdoa kita bisa merasakan dengan hati yang tenang. Sebelum berdoa kan kita harus hening terlebih dahulu supaya kita bisa mengamalkan. Ya, harus sampai bacaannya, betul nggak? Betul nggak? Tadi siapa yang teriak-teriak tuh? Gak dapat hadiah ya nanti ya, hadiahnya banyak tuh di depan tuh, ada yang lihat nggak? Banyak tuh hadiahnya tuh. Jadi kalau misalnya yang ribut nggak akan kasih hadiah, nggak bunda-bunda kasih hadiah, betul nggak bunda-bunda? Nah, makanya dia dulu abang cerita. Ya, dengan abang dulu ya. Misalnya kita merasakan kehadiran Roh Kudus itu, misalnya adik-adik meminta doa, misalnya ingin pulang kampung kan, terus melakukan perjalanan yang sangat jauh, adik berdoa dulu nggak sebelum pulang kampung? Berdoa kan untuk meminta pertolongan supaya selamat sampai tujuan. Kita harus berdoa dulu. Apa-apa tuh harus berdoa. Sebelum makan berdoa nggak? Tanda salib nggak? Tanda salib. Sebenarnya berdoa sebelum makan itu nggak boleh. Maksudnya nggak boleh hanya tanda salib, tapi kita harus berdoa kepada Tuhan. Jangan hanya tanda salib aja. Kita minta berkati makanannya terlebih dahulu, ya. Betul nggak? Betul nggak? Nah, kalau cuma tanda salib, kan nggak ada doanya. Betul nggak? Nah, gimana doa sebelum makan? Ada yang tahu? Hadiahnya beli sendiri. Nggak, masih ada loh, masih ada tuh, masih ada yang satu. Yang besar tuh masih ada juga tadi lah. Mau apa-apa itu diawali dengan berdoa. Tidur juga berdoa kan?
Berdoa nggak sebelum tidur? Nah, supaya dapat mimpi yang ya, ya kan? Abang lanjut ya ceritanya nih. Roh Kudus itu datang di saat kita berdoa. Kemudian, semua dia sudah cukup jadi hari atau lanjut. Roh Kudus itu hadir pada saat kita apa? Berdoa benar. Tadi seperti yang dicontohkan adik-adik yang di depan tadi, 5 orang ya tadi ya. 4 orang ya. Nah 4 orang tadi begitulah dia. Belum melakukan apapun kita harus berdoa terlebih dahulu. Jangan kita meninggalkan berdoa. Diawali dengan tanda salib dan diakhiri dengan tanda salib. Dia begitu. Datanglah Roh Kudus ke kita, membawa hati kita supaya tenang, supaya damai dan penuh dengan sukacita. Begitu. Jika adik-adik semua merasa sedih, terus untuk menenangkannya gimana? Dengan cara-cara adik-adik gimana? Gimana caranya? Berdoa, betul, berdoa. Benar. Yang benar berdoa. Berdoa misalnya hati merasa gelisah, sedih, berdoa supaya Roh Kudus datang memberi kita penghibur, memberi kita sukacita. Nah tadi aku lanjut di perjalanan tadi, semisal adik-adik semuanya pulang kampung, Roh Kudus misalnya kita berdoa, Roh Kudus menampingi nggak di perjalanan? Menampingi kan supaya kita selamat sampai tujuan, betul nggak? Nah, sampai kita di tujuan kita ucapkan terima kasih Tuhan Yesus karena telah mendampingi saya, kami sekeluarga dalam perjalanan. Kecuali adik-adik tidak berdoa sebelum melakukan apa-apa. Seperti tadi makanannya kan nggak diberkati Tuhan Yesus kan nggak dijamah. Makanya harus berdoa dulu tanda salib dan berdoa. Dilakukan seperti itu setiap hari sebelum tidur juga berdoa supaya dapat mimpi yang indah. Nggak mau mimpi buruk kan semuanya kan? Mau mimpi buruk nggak? Nggak mau mimpi buruk kan? Nggak mau. Jadi kita apa itu harus berdoa. Kalau tidak berdoa, Roh Kudus tidak akan datang, tidak bisa membuat hati kita tenang. Iya, kita apa-apa harus berdoa supaya Roh Kudus datang tadi ya. Bayangkan Roh Kudus itu adalah seorang pendidik kalian dan penolong kalian, yaitu seorang guru. Seperti itulah, jangan guru lah, guru kan di sekolah ya guru. Kita bayangkan Roh Kudus itu seperti ibu yang selalu mendampingi kita di setiap saat. Seorang ibu, di mana bisa mendeskripsikan seorang ibu? Ibu, mama, bunda, seperti bunda-bunda yang di depan ini adalah seorang ibu kan? Iya kan, seorang ibu kan, bukan bunda kan? Iya, seorang ibu. Jadi, dia akan mengajarkan adik-adik semua banyak hal, mengajarkan adik-adik banyak hal, yaitu pertama dengan berdoa dan ke gereja. Siapa yang pertama kali yang mengajak adik-adik ke gereja? Kalau bukan orang tua, siapa? Orang tua kan ya? Ibu ya, ibu dan ayah, kakak. Berarti diajarkan oleh kakak ya, yang mengajak adik ke gereja kakak. Tidak bisa juga. Nanti itu dia jadi seorang ibu, itu kan? Nggak tahu ya. Nah, nggak jauh lagi, pasti orang tua yang mengajak adik ke gereja, betul kan? Kayak tadi pagi, ada yang nggak mau ke gereja nggak? Ada yang nggak mau ke gereja dari pagi? Sampai yang dipaksa ke gereja pagi tadi? Nggak ada. Nggak ada kan yang dipaksakan kan dengan sukarela. Ini hari Minggu kita menyambut hari itu, hari Tuhan. Bangunnya bangun sendiri, nggak dibangunkan.
Oh, nggak dibangunkan, bagus dong nggak dibangunkan. Masih ngompol nggak? Ayo, ada yang masih ngompol? Ada yang masih ngompol? Adik-adik yang sudah SD masih suka ngompol nggak? Ayo, ada yang masih suka ngompol nggak? Nggak boleh ngompol, nanti bau maksudnya. Bau maksudnya nanti kalian nanti isinya bau maksudnya. Bukan dengan SD isinya sendiri bisa nggak? Isinya sendiri bisa nggak? Nggak bisa kan? Alasannya? Baik dia. Pakai pampers aja, pakai pampers biasanya baik ya pak supaya nggak ngompol, betul nggak? Adik, jangan dulu ini abang mau lanjut nih. Bentar ya. Nih, tadi lanjutin orang tua kita. Ibu dan ayah. Dia yang pertama mengenalkan kita kepada Tuhan Yesus. Siapa yang pertama kali mengenalkan kita pada Tuhan Yesus? Orang tua kan ya? Ibu dan siapa? Ibu dan ayah. Jadi mereka mengajarkan kita setiap hari pergi ke gereja, setiap pagi sembahyang. Tadi abang lanjut ada yang terpaksa nggak ke gereja nih? Nggak ada kan? Nggak boleh terpaksa ke gereja. Karena hari Minggu itu khusus harinya apa? Hari Tuhan. Kan ada lagunya tuh. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Ini dong. Mari kita bersukaria, bersukaria. Ini semuanya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Seperti hari ini hari Minggu harinya Tuhan. Jadi kita semuanya wajib ke gereja. Roh Kudus ada pada saat kita misa. Ada dia. Ada yang bisa dan Roh Kudus gak saat misa? Gak ada kan ya? Gak ada yang bisa dan Roh Kudus. Kecuali dia tadi perumpamaan sebagai burung apa tadi? Burung apa? Burung merpati. Iya, burung merpati tadi ya. Yang diibaratkan sebagai teman sejati, sahabat. Roh Kudus itu. Pernah lihat? Roh Kudus itu dia ibaratkan seperti teman sejati, sahabat sejati yang selalu mendampingi. Beradik-adik semua punya teman, punya sahabat gak? Sahabat yang selalu ada, punya gak? Punya kan? Nah, di saat susah senang sama-sama dia, itu yang selalu mengingatkan kita apa yang Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Orang tua tadi ya, ibu dan ayah itu mengingatkan kita apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang baik dan yang jahat itu jangan diambil ya. Seperti suka mengolok-olok tadi. Dengan cerita tadi itu ada yang lihat gak teman-temannya mengejek lukisannya? Jelek lukisan si ini gitu. Jelek lukisan si ini tadi. Ada kan melihat semua kan tadi videonya kan ya? Yang pertama tadi hatinya retak karena apa? Gara-gara apa? Gara-gara diolok, diejek ya? Nah, itu yang membuat hatinya retak, hatinya sedih. Sedih gak kalau diejek? Sedih pastinya. Yang kedua tadi yang buat hatinya retak apa? Dimarahkan ya? Dimarahkan oleh siapa? Penjaga toko. Iya, dia mau beli hadiah tadi kan. Dia cuma melihat, tapi dibentak. Kenapa kamu cuma lihat-lihat? Kenapa nggak beli? Karena nggak punya uang. Ya, dia kan alasan dia tidak membeli kan? Mungkin dia nggak bawa uang atau nggak punya uang, makanya dia cuma melihat dulu. Dan itu pun dia dibentak, ya nggak?
Tadi kan di depan kan dia bertanya, terus dia itu membuat hatinya retak, sedih. Dan yang ketiga tadi, apa yang membuat hatinya retak? Dicuekin oleh orang tua. Iya kan? Dicuekin oleh orang tua. Orang tuanya tidak peduli. Sedih gak? Masa orang tua kalian tidak peduli di saat kalian menunjukkan lukisan yang bagus? Masa senang? Enggak lah. Iya. Masa senang orang tua tidak mempedulikan kita? Harus senang. Jelas tidak senang lah orang tua tidak mempedulikan kita. Dan cerita tadi itu. Terus dia pergi kan dari rumah kan ya? Pergi dari rumah. Terus seseorang datang. Siapakah seseorang itu tadi? Yesus. Dia kasih apa? Dia hadiah. Hati. Itu kan yang dia tadi inginkan kan ya? Yang tadi dia pertama, yang kedua tadi yang ini dia beli. Hadiah kan? Dia nggak tahu isi hadiah di dalam kotak yang besar itu. Hadiahnya apa seperti ini? Ini kue. Tapi tadi apa? Hati. Tuhan Yesus memberi kita hati yang damai, yang bersuka cita supaya tidak bersedih lagi. Dia mengajarkan kita, dia menolong kita, seorang penolong, supaya kita tidak sedih lagi di saat kita tadi yang pertama diolok-olok, diejek-ejek, dibentak, terus yang ketiga tadi dicuekin, sedih. Tapi Tuhan Yesus datang, dia kasih hadiah hati ya tadi ya. Hati yang penuh dengan damai, sukacita. Di saat itulah dia langsung kembali ke orang tuanya, ke ayah dan ibu. Dan dia tadi memeluknya ya, iya kan, memeluknya kan? Iya, jadi nggak sedih lagi dia. Terus tadi bapak-bapak tadi yang di toko, penjaga toko tadi, dia memeluknya juga kan ya? Iya, tadi yang dia itu berkat tadi. Dan bapak-bapak itu membentak dia, kamu ngapain kamu di sini? Asalkan bapak-bapak tadi kan apa yang apa? Iya, kalau mau beli katanya ya. Cuma dia nggak bawa uang, dia belum ambil uang di rumahnya. Makanya dia pulang ke rumah, dia ketemu sama orang tuanya. Dan orang tuanya masih mencuekinya. Dan yang pertama tadi, teman-temannya pada mengolok-olok dia karena lukisannya. Enggak jelek tuh, bagus bukan hati. Bagus nggak hati? Hati tadi bagus nggak? Teman-teman, lukisannya tadi bagus nggak? Bagus kan? Merah berwarna seperti hati Tuhan Yesus, seperti baju warna merah tuh. Kan ada hatinya nggak? Coba lihat baju itu berpira tuh ada hatinya nggak? Ada kok? Ada. Hati Tuhan Yesus itu. Iya. Kembali ke Roh Kudus tadi. Diibaratkan seperti merpati. Habis itu apa lagi? Roh Kudus itu dilambangkan apa lagi? Ayo ada yang tahu nggak? Apa? Angin. Benar, angin tuh. Benar. Apa lagi? Air. Hujan. Air hujan. Ya betul. Betul. Sebelum kita ke gereja, kita harus ambil air apa? Air kudus yang sudah diberkati. Jadi kita mendandai diri kita dengan air Roh Kudus yang ada di sekitar pintu gereja itu, betul nggak? Ayo, siapa yang suka menghabiskan airnya tuh? Dia ambil banyak sama dicelupkan. Siapa? Enggak boleh. Itu air kudus. Enggak boleh. Airnya Roh Kudus itu. Nanti Roh Kudus marah. Mau gimana kan Roh Kudus nak? Enggak kan? Roh Kudus tuh enggak suka marah. Makanya jangan buat Roh Kudus marah tadi ya. Betul enggak? Nah, betul. Jadi bisa disimpulkan dari cerita tadi, Tuhan Yesus datang sebagai seorang penolong. Betul nggak? Apa? Siapa yang bisa menyimpulkan cerita tadi?
Abang lanjut ya. Ayat yang ke-26 tadi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, kalian datang ke sini dengan hati yang damai enggak? Kenapa? Kenapa nggak damai? Gara-gara apa? Nggak boleh dong saling mengganggu. Kan kita semuanya di sini berteman, dengan budak-budak berteman, dengan adik-adik teman-teman berteman, ya nggak? Nggak boleh saling mendorong, nggak boleh saling mengolok-olok. Nah, begitu. Jadi kita harus di sini tuh harus datang di sini tuh harus dengan hati yang damai, tenang. Suka nggak minggu gembira ini? Suka nggak dengar cerita? Suka dengar cerita, dengar lagu? Suka kan? Iya. Damai sejahtera yang datang, tenang, bahagia. Abang mau nanya adik-adik dulu. Lihat dulu semuanya. Adik-adik. Halo. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Pernah nggak adik-adik di saat bermain tiba-tiba jatuh dan terluka? Pernah. Ada yang nangis nggak? Nangis tuh. Ada yang nangis. Ada yang pura-pura nahan nangis gak? Padahal itu sakit banget gitu kan. Aduh sakit kok nangis tapi malu gitu. Siapa? Penakut disuntik. Iya. Terus jatuh terluka nangis gak? Ada yang pura-pura nggak nangis padahal sakit itu lebih banyak. Ketika adik-adik jatuh dan pulang ke rumah dengan keadaan menangis, dan datang mama kalian, adik-adik, halo, 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 halo. Adik-adik tadi kan lagi bermain terus terluka, jatuh dengan keadaan menangis, dan datang ke rumah kan ada seorang ibu yang selalu menghibur, mengobati lukanya. Terus adik-adik diobati ibu kalian tadi, diobati nggak kalau luka datang ke rumah? Iya kan? Diobati kan? Kok enggak? Diobati dong supaya enggak lebih parah lukanya. Siapa yang biasa diobati? Diobati ibu atau diobati sendiri? Mengobati sendiri lukanya? Kamu? Diobati, luka itu harus diobati supaya cepat sembuh. Dulu tadi itu cerita yang tadi itu hati yang luka datang seorang penghibur yang mengobati hati tadi kan ya, hati seorang anak kan, ya enggak? Yang diejek, yang dimarahi, yang dicuekkan. Terus Tuhan Yesus datang mengobatinya. Mengobati ya hatinya tadi. Mengobati kan? Nah, begitu. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus itu selalu ada, selalu datang. Jadi adik-adik harus berbuat baik, tidak boleh mengejek-ejek orangnya. Abang ada cerita nih, abang ada cerita. Hei semuanya, dengar dulu. Halo. Hai hai. Halo halo hai. Hai hai halo. Abang ada cerita. Ceritanya itu ada yang dengar cerita. Perhatian yang adik-adik. Perhatian dulu, abang mau cerita nih.
Kalau mau cerita nih, ada seorang anak yang bernama Lazarus. Siapa tadi nama seorang anaknya? Siapa? Lazarus. Seorang anak ini terkenal sangat kaya dan sombong. Dia tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Serdam, Cikarang. Ada yang tinggal di Serdam nggak? Ya, anak ini bernama Lazarus yang tinggal di Serdam. Dia ini terkenal sangat sombong, suka menyombongkan hartanya, terus pelit, dan anak ini dia mempunyai sepatu yang bermerek, pakaian yang bagus, dan handphone yang mahal, yang canggih, handphone iPhone. Nah, tahu kan apa kan iPhone, tahu kan? Tahu nggak? Tahu. Nah, dia sombong, punya uang yang banyak, baju yang bagus, sepatu yang bermerek. Iya, main handphone itu hari Sabtu aja. Jadi jadwalnya ya nggak boleh non-stop ya. Dari abang aja ceritanya ya, boleh nggak abang aja ceritanya? Boleh nggak? Dan dia tadi, si Lazarus ini terkenal sangat sombong, kaya, pelit, sama anak ini. Dan suatu hari, Lazarus ini lagi bermain dengan teman-temannya di lapangan. Dia lagi bermain, berkumpulan tadi ya si Lazarus tadi dengan teman-temannya. Dan Lazarus ini sebelum pergi ke lapangan tadi, dia membawa snack dan uang yang sangat banyak. Bawa apa? Duit banyak. Berapa? 20. Nah, tadi dia kan si Lazarus tadi membawa aneka macam kue, nggak boleh begitu dengan temannya, nggak boleh gitu. Kalau lanjutnya ceritanya ya, bawa uang yang banyak, dia nggak mau bagi dengan temannya, pelit dia nggak mau berbagi dengan temannya. Lazarus tuh bawa makanan untuk dia sendiri, nggak mau berbagi. Nggak mau berbagi, dia sombong karena dia bawa uangku banyak, aku mau beli lagi misalnya snacknya habis, aku mau beli lagi snack katanya. Tapi aku nggak mau bagi dengan kalian, itu aku sendiri katanya. Gak punya nggak teman seperti itu? Diingatkan nggak boleh seperti itu, nggak boleh beli, kita saling bagi ya, saling berbagi kan? Iya, saling berbagi, nggak boleh beli meskipun sedikit, kita harus saling berbagi sedikit. Iya nggak? Betul nggak? Betul. Terus ada seorang teman Lazarus nih. Teman Lazarus ini berkata, kok kamu makan sendiri? Kok nggak mau bagi-bagi? Pelit kamu. Kata dia kayak gitu. Pelit kamu Lazarus katanya. Terus Lazarus jawab kayak gini, kalian mau? Belilah sendiri, di toko mana? Katanya. Dia kayak gitu ke kawan-kawannya. Ini kan punya aku katanya. Kok kalian nggak bawa uang? Salah sendiri dong. Dia bilang seperti itu. Tega kan? Lazarus kan tega nggak? Tega kan? Masa dia bilang kayak gitu ke kawannya? Dia enggak. Tega dia nggak mau bagi dengan temannya. Apa yang adik-adik lakukan jika menjadi temannya Lazarus? Apa? Yang menjadi teman Lazarus, temannya minta, nggak boleh minta, tapi dikasih. Tadi yang dikasih apa ya? Untuk apa? Kakaknya sini. Teman-teman Lazarus pun mengasingkan Lazarus. Dia ditinggal sendiri. Dia tak mau berkawan dengan Lazarus, kawan-kawan yang tadi itu. Karena si Lazarus tadi apa? Pelit kan? Pelit. Iya, pelit. Lalu Lazarus ini sendiri dia bermain. Datanglah seekor merpati. Nah, ini seru nih. Ini bagian seru nih. Datanglah seorang merpati dan tinggal di bahunya Lazarus. Dan Lazarus
itu gimana kak? Gimana tadi kak mengingatnya kak? Gimana? Menghinggap di bahunya Lazarus dan seekor merpati itu bisa ngomong. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah lihat nggak merpati bisa ngomong? Yang bisa ngomong itu burung apa? Burung beo bisa ngomong ya? Merpati nggak ya? Tapi ini merpatinya spesial, merpati yang sangat khusus yang didatangkan oleh Tuhan Yesus. Dari apa merpati itu? Roh Kudus, betul. Roh Kudus yang datang dan dia berkata kepada Lazarus ini, "Hei anak muda, mengapa kau begitu pelit?" Kata dia, "Ingat apa yang kamu miliki, kebahagiaan yang kamu miliki, dan uang yang kamu miliki, itu hanya titipan sementara dari Tuhan. Dan kamu dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang memberi rezeki, betul nggak?" Betul. Nah, merpati ini siapa? Siapa? Roh Kudus. Dia datang kan? Dia datang untuk mengingatkan si Lazarus bahwa tadi apa kekayaan, kesombongan harus berbahagia, nggak boleh sombong, nggak boleh pelit, betul nggak? Iya, dia ingatkan Lazarus. Aku ingatkan kamu nih katanya. Kamu tuh nggak boleh pelit, nggak boleh sombong, nggak boleh lupa, nggak boleh pokoknya saling menyombongkan lah. Aku banyak uang, aku banyak kue, nggak boleh seperti itu, harus saling berbagi. Begitu tadi, Lazarus langsung terdiam. Lazarus langsung terdiam. Dan dia sadar bahwa rezekinya dia terima, diterima hanya titipan dari Tuhan Yesus. Nah, begitu. Terus abang ada pertanyaan buat kalian. Ini dapat hadiah lagi nih. Dapat hadiah lagi. Ada yang mau hadiah lagi nggak? Perhatiannya, ada yang mau hadiah lagi nggak? Kita lanjut nih. Kita ayat yang ketiga. Ayat yang ke-28. Kamu telah mendengar aku berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yesus itu pergi ke kerajaan surga, ke tempat Allah Bapa di surga. Iya, Allah berjanji kepada dia. Allah berkata bahwa Bapaknya lebih besar daripada dia. Ini berarti Allah itu lebih besar ya, betul nggak? Allah itu lebih besar, iya. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Pengasih. Dan tadi apa tujuan Tuhan Yesus datang ke kerajaan surga? Belum ada yang tahu. Jadi abang beritahu. Ya, datang ke kerajaan surga untuk menyiapkan tempat untuk kita di surga. Pada mau masuk surga nggak semuanya? Mau kan? Iya, mau masuk surga, masa nggak mau masuk surga? Jadi berbuat baik terus, nggak boleh ngomong terus, nggak boleh jahat, betul nggak? Iya, nggak boleh saling mendorong, nggak boleh saling melecehkan, nggak boleh. Iya, nggak boleh saling mendorong. Jadi berbuat baik terus. Betul nggak? Tadi ada makanan dibagi, betul nggak? Iya. Kalau misalnya kalian adik-adik berbuat jahat, mencuri misalnya, mata Tuhan terus melihat, betul nggak? Ada lagunya tuh. Duduk lagi, duduk. Ayo duduk. Apa arti lagunya tadi ya? Mata Tuhan terus melihat, betul nggak? Persembahan. Oke, persembahan. Kita persembahan dulu. Persembahan.